Shalom, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik. Saya Iwan dan senang sekali berjumpa di channel ini. Di video kali ini kita hendak membahas tentang MTPJ MIM tanggal 26 Juni sampai 2 Juli 2022 dengan tema Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pemberian Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, dan pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami, ya Roh Kudus, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Kuasai hambamu ini, dan juga kuasailah yang menyaksikan lewat media YouTube pada saat ini. Terpuji namamu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terdapat di dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan, dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus. Tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya." Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam tema bulanan, yaitu misi dan pendidikan yang membebaskan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa kita terus belajar sampai masa tua nanti. Setiap hari kita belajar sesuatu yang mungkin dari hal kecil, ada juga sampai hal yang besar. Bahkan para ahli itu mengatakan long life education, yang artinya pembelajaran seumur hidup. Nah, saudara-saudara, pendidikan itu sangat penting sehingga membuka tingkap-tingkap berkat bagi kehidupan manusia. Pendidikan diharapkan membebaskan setiap manusia dari belenggu keterbelakangan dan keterbatasan. Bahkan juga dapat mengembangkan sumber daya manusia, dana, akses, dan lain-lain sebagainya. Dengan pemahaman ini, kita juga bisa memahami bahwa pendidikan dapat membebaskan kita dari keterbelakangan dan juga dari keterbatasan. Saat ini, saudara-saudara, kita sudah masuk dalam era industri 4.0. Bahkan juga di beberapa negara sudah masuk era 5.0. Nah, di mana perkembangan ilmu teknologi, bahkan juga pengetahuan akhir, itu sudah kita rasakan dan juga kita hidup berdampingan dengannya. Perkembangan teknologi yang luar biasa yang terjadi lompatan atau sebuah leap, quantum leap di dalam kehidupan umat manusia. Saudara-saudara, perkembangan teknologi dan informasi saat ini itu sangat luar biasa. Yang seperti apa kehidupan 5.0? Mari kita saksikan video yang berikut ini.
物をお届けします。ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。 IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。いや、コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃん行ってきます。いってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？未来が楽しみです。 Bagaimana saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Anda sudah melihat ya sebuah perkembangan teknologi informasi yang sangat luar biasa yang dulunya kita tidak pernah terpikir sebelumnya, namun saat ini teknologinya sudah ada. Era ini sudah kita nikmati dan sedikit lagi di Indonesia kita akan masuk era industri 5.0. Ada suatu kebanggaan ketika kita masuk di dalam era 5.0, namun juga di dalamnya ada ketakutan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini dapat terjadi oleh karena Tuhan yang memberi semua akal budi, hikmat pengetahuan, dan itu semua diberikannya agar supaya manusia bisa hidup dengan nyaman, tentram, semakin maju, semakin beradab, dan juga semakin baik. Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa juga ancaman-ancaman yang sangat serius. Manusia akan lebih sering mengutamakan robot, mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi daripada mengutamakan Tuhan. Bahkan juga orang akan lebih cenderung hidup secara individualistis daripada hidup di dalam kehidupan sosial yang akrab, yang bersama-sama dalam satu komunitas yang baik. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk itulah kita sebagai orang percaya perlu menyadari semakin berkembang ilmu pengetahuan teknologi, kita harus tahu itu semua adalah pemberian Tuhan. Nah, untuk itulah saudara-saudara, tema ini diangkat. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pemberian Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melalui pembacaan Alkitab ini, kita akan belajar bagaimana Tuhan yang adalah sumber dari ilmu pengetahuan itu. Nah, sehingga kita menyadari bahwa sampai di masa sekarang pun, Tuhan masih memberikan kita pemberian-pemberian, berkat-berkat yang begitu luar biasa, termasuk di dalamnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kita bisa baca di dalam kitab Keluaran ini, dalam perjalanan dari Mesir kemudian sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, selain memberikan ke-10 perintah, dia juga memberikan peraturan-peraturan dan juga berbagai macam pengajaran agar supaya bangsa Israel di dalam kehidupan mereka di padang gurun terus hidup di dalam takut akan Tuhan, di mana tujuannya agar supaya bangsa Israel ini hidup dengan segala berkat. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, salah satu dari aturan-aturan dan juga petunjuk-petunjuk yang diberikan Tuhan adalah bagaimana membuat perkakas-perkakas dan juga alat-alat yang akan digunakan di dalam peribadatan di kemah pertemuan. Nah, untuk itulah mari kita lihat di sini. Di ayat 1 sampai 6 dikatakan, "Kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur, telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, membuat berbagai rancangan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Di sampingnya Aholiab bin Ahisamak. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bezaleel anak Uri dari suku Yehuda dan pendampingnya Aholiab mengerjakan semuanya itu. Bezaleel, yang arti namanya adalah dalam lindungan Allah, memiliki keahlian merancang peralatan
yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga, menatah batu permata, dan mengukir kayu. Kita bisa melihatnya dalam pasal 35 ayat 30-33. Perancang disebut arsitek, sedangkan Aholiab yang arti namanya kemahku adalah Allah, ahli dalam menenun kain ungu dan kain yang berwarna-warni. Kita bisa lihat di dalam pasal 38 ayat 23. Saudara-saudara, keahlian mereka adalah pemberian Tuhan. Dikatakan, telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Sehingga saudara-saudara, keduanya mampu membuat kemah suci dan perabotannya tepat seperti kehendak Allah. Pengertian dipenuhi dengan roh Allah di sini artinya diperlengkapi dan diberi kemampuan rohani serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pelayanan khusus bagi Allah. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau keterampilan berasal dari Tuhan. Keterampilan dalam berbagai seni dan pekerjaan adalah karunia Allah. Dari Dialah berasal baik kemampuan maupun pengembangan dari kemampuan itu. Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan, atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Ayub 38 ayat 36. Apakah pembajak terus-menerus membajak untuk menanam benih? Apakah terus mencangkul dan menyisir tanahnya? Bukankah setelah meratakan permukaannya, ia menebarkan jintan hitam dan menyerahkan jintan putih, menabur gandum dalam jajaran dan jelai pada tempatnya, serta sekoi di pinggirnya? Sebab ia telah diajari dengan baik. Tuhan yang mengajari dia. Yesaya 28 ayat 24-26. Saudara-saudara, di ayat 7-11, kemah pertemuan adalah tempat pertemuan umat dengan Tuhan. Kemah itu suci karena seluruh perlengkapannya ditentukan oleh Tuhan. Juga peraturan ibadah dalam kemah itu ditetapkan oleh Tuhan. Bagi yang melanggar peraturannya akan mati. Nah, saudara-saudara, mengapa harus diperlengkapi secara khusus? Paling tidak ada dua alasan yang dapat diangkat di sini. Pekerjaan ini adalah karya seni yang harus dikerjakan oleh para seniman. Oleh karena itu, dibutuhkan sentuhan seni dan ketelitian yang tinggi. Pekerjaan ini tidak hanya membutuhkan otot dan otak, tetapi juga rasa. Apalagi bahan-bahan yang dibutuhkan adalah barang-barang berharga dari jenisnya. Sebut saja, kayu, kain, emas, perak, dan tembaga. Yang kedua, pekerjaan ini merupakan pekerjaan kudus atau dikhususkan oleh Tuhan. Perhatikan kalimat berikut. Haruslah mereka membuat segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu kita bisa lihat di ayat 6. Dan juga, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Di ayat 11. Mereka harus memaksimalkan seluruh potensi keahlian untuk menghasilkan karya seni yang menyenangkan Allah. Mereka diperlengkapi dengan roh Allah, bukan sekedar untuk menjadi seniman yang menghasilkan karya-karya seni yang berkualitas tinggi, tetapi mereka adalah seniman-seniman yang mewujudkan rancangan Allah sendiri. Mari kita lihat di pasal 26 ayat 30. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Dengan demikian, tanggung jawab pembuatan kemah suci dikerjakan dengan kesadaran bahwa roh Allah memampukan mereka memaksimalkan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk mewujudkan kemah suci dan perabotannya supaya sesuai dengan rancangan Allah sendiri. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melihat pembacaan ini, saya bisa memastikan bahwa ada orang-orang khusus yang disiapkan Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang khusus pula. Saya teringat dengan yang namanya perumpamaan tentang talenta, di mana ada 3 orang yang oleh tuannya memberikan talenta kepada mereka masing-masing. Hamba yang pertama itu mendapatkan 5 talenta, yang kedua mendapatkan 2, dan yang ketiga mendapatkan 1 talenta. Dan kita tahu bersama bahwa apa yang terjadi.
hamba yang pertama dan kedua kemudian mengupayakannya, kemudian itu berlipat ganda. Dan hamba yang ketiga justru berpikir dan melakukan yang sebaliknya. Dia merasa bahwa tuannya itu tuan yang jahat, dan akhirnya dia hanya menggali tanah dan menguburkan talenta itu. Dan ketika tuannya datang, maka para hamba tuan itu kemudian melaporkan. Hamba yang pertama melaporkan bahwa dia menghasilkan 5 talenta lagi, dan totalnya sekarang ada 10 talenta. Dan kemudian hamba yang kedua menghasilkan 2 talenta, yang sekarang menjadi 4. Dan kemudian sang tuan ini kemudian mengatakan kepada hamba-hamba itu bahwa mereka adalah hamba-hamba yang baik dan dapat bersama-sama dengan dia untuk masuk dalam perjamuan. Dan apa yang terjadi dengan hamba yang ketiga ini? Dia mengatakan bahwa tuannya adalah tuan yang jahat. Akibatnya apa, saudara-saudara? Hamba yang ketiga ini kemudian tidak dapat bergabung bersama-sama di dalam perjamuan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa ini adalah perumpamaan tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga, di mana para hamba-hamba ini adalah kita sebagai orang yang percaya, yang kemudian dipercayakan karunia khusus atau juga berkat-berkat rohani, atau bahkan juga dalam pembacaan kita, dalam perenungan kita, ini adalah ilmu pengetahuan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita juga diberikan ilmu pengetahuan. Bahkan saya yakin saudara-saudara yang menyaksikan ini tahu persis apa yang saudara-saudara miliki, apa yang saudara-saudara ketahui. Nah, sekarang saudara-saudara, kita sebagai orang yang percaya, apakah kita sudah memikirkan hal-hal apa yang kita ketahui, yang kita miliki, yang kita persembahkan bagi Tuhan? Nah, saudara-saudara, jika kita tahu bahwa kita punya skill, kita punya ilmu, kita punya pengetahuan yang baik, yang belum tentu orang lain memilikinya, marilah kita juga mulai mempersembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Pemimpin-pemimpin gereja perlu juga membuka mata mereka, melihat sekeliling bahwa ada profesional-profesional yang ada di dalam jemaat kita, yang ada di dalam organisasi kita, yang dapat kita hubungi, kita bekerja sama, saling sharing, ya, berbagi bahwa apa yang dimiliki adalah milik Tuhan juga, yang perlu kita berikan kepada orang lain, sehingga gereja kita, jemaat kita akan terus bertumbuh, berkembang, dan juga berbuah bagi Kristus. Mungkin ada ahli ekonomi di jemaat Anda, mungkin ada ahli komputer di jemaat Anda, mungkin ada guru, ada dosen, ada penyanyi, pelukis, seorang pekerja seni yang lain, dan itu semua diberikan Tuhan agar supaya Tuhan dimuliakan lewat karya-karya kita. Jangan sampai teknologi menguasai kita, tetapi kitalah yang harus menguasai teknologi. Sehingga seperti tema ini, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pemberian Tuhan. Dan yang paling penting di sini, saudara-saudara, kita menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah rela menderita, bahkan mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dan bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita semua. Dari situlah kita bisa melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika kita sudah memiliki segalanya, ilmu pengetahuan, harta, kekayaan, semua yang kita miliki, kalau kita tidak menyadari hal ini, maka kita tidak akan melakukannya juga. Tetapi kalau kita menyadari bahwa dia sudah melakukannya lebih dulu untuk kita, maka saya yakin dan percaya kita pun akan melakukannya juga. Jika saudara-saudara mengetahui tentang hal bagaimana mengelola kehidupan agar menjadi lebih baik, kita bisa share kepada orang lain. Dari begitu banyak program yang ada, pastilah memiliki orang-orang yang dapat diandalkan agar supaya tujuan dari program itu bisa terlaksana. Nah, untuk itu saudara-saudara, disinilah kesempatan kita untuk bisa mempraktekkan, untuk bisa melakukan bagian kita. Dan tahukah saudara bahwa sebetulnya Tuhan tidak memerlukan kita untuk dapat mengerjakan tujuannya, tetapi kita diberikan
suatu penghargaan yang spesial berupa menjadi teman sekerja Allah, rekan kerja dari Allah yang luar biasa itu. Saya sungguh bangga bisa melakukan bagian saya, dan saya yakin dan percaya saudara yang menyaksikan ini juga pasti akan bangga bahwa Tuhan sendiri yang mau mengulurkan tangannya dan mengatakan, mari kita lakukan ini bersama-sama. Ada pekerjaan rumah bagi keluarga kerajaan Allah, PR bagi gereja. Kalau kita melihat sekitar kita, begitu banyak yang perlu kita kerjakan. Kita melihat adanya kemiskinan, adanya ketidakadilan, bahkan juga sarana-sarana penunjang untuk pelayanan masih terbengkalai. Nah, memang saudara-saudara, ada orang-orang yang mau memberi, tetapi kemudian tidak mendapat kesempatan. Banyak orang berpikir bahwa untuk melakukan pelayanan kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang luar biasa, ya. Tetapi tahukah saudara bahwa saat ini di era digital, di era industri 4.0 memasuki 5.0, pekerjaan-pekerjaan yang kecil dalam tanda kutip ini itu dapat kita lakukan untuk suatu perubahan yang besar. Nah, saudara-saudara, saya melakukan hal-hal yang kecil. Saya memposting video-video, harapannya agar orang-orang yang nonton video saya ini diberkati oleh Tuhan dan termotivasi sehingga dia juga mengerjakan bagiannya. Nah, hal-hal yang kecil ini tidak akan terlaksana kalau kita tidak memulainya. Nah, saudara-saudara, lihatlah sekeliling. Kalau kita bisa melakukan bagian kita, kalau kita bisa melakukan apa yang kita pikir baik untuk kehidupan masyarakat yang ada, mari kita lakukan. Jangan tunda-tunda, karena inilah saatnya. Saudara-saudara, pengetahuan, ilmu, teknologi yang kita miliki tidak ada gunanya kalau kita tidak melakukannya untuk kepentingan bersama. Nah, saudara-saudara, hal-hal yang baik ini kalau kita lakukan tanpa mengerti bahwa ini adalah pemberian Tuhan, maka ini tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mempercayai Tuhan Yesus Kristus, tidak mempercayai Tuhan. Karena di luar sana begitu banyak orang-orang yang tidak mempunyai Tuhan juga melakukan hal-hal luar biasa ini. Nah, sehingga yang membedakan adalah bahwa ketika kita mengerjakan bagian kita, pekerjaan kita, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita miliki, kita lakukannya dengan mindset, dengan pola pikir bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat-berkat itu, sehingga saya melakukannya bagi Tuhan dan bagi sesama. Karakter seperti Kristus, orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Allah, dan juga keahlian dan pengertian menjadi modal kita bersama untuk pembangunan tubuh Kristus. Bahkan juga dapat dipakai untuk bersaing dengan profesional-profesional yang lainnya di era saat ini, di era digital, di era informasi dan teknologi. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Hai guys, jika kalian suka video ini, jangan lupa ya, like dan subscribe. Bisa juga untuk di-share. Sampai jumpa di video-video yang lain. Bye.